Nogososro Sabu Inten halaman 156 sampai 166. Maiso Jenar menyaksikan sikap Saputra itu dengan penuh keheranan. Ia tidak dapat menangkap seluruh perasaan yang bergelut dalam dada orang itu, sehingga tampak sangat menggelikan. Bahwa orang itu tinggi tegap, berkumis tebal, serta berkulit hitam mengkilap, tetapi menangis tersedu-sedu. Saputra, agak aneh kelakuanmu itu bagiku. Seorang laki-laki macam kau yang dengan sikap jantan berani menentang maut, kini tiba-tiba menangis macam anak-anak, kata Maiso Jenar. Tuan, jawab Saputra sambil mengangkat kepalanya. Tak pernah selama hidupku merasakan sesuatu yang demikian mengharukan seperti kali ini. Saputra merasakan bahwa ternyata bukanlah kekerasan melulu yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan ini. Meskipun Tuan bermodalkan kekuatan yang tiada taranya, tetapi sikap Tuan adalah suatu penguasaan mutlak atas diriku. Seandainya Tuan tidak berbuat demikian, mungkin dalam kesempatan-kesempatan yang ada, aku pasti akan menyerang Tuan. Atau setidak-tidaknya aku ingin mati sebagai seorang laki-laki sejati. Tetapi sekarang, hidup matiku bulat-bulat di tangan Tuan. Juga seandainya Tuan ingin menyaksikan aku mati di sarang semut salaka, tidaklah menjadi masalah lagi bagiku, kata Saputra. Maiso Jenar terharu juga mendengar kata-kata Saputra. Tetapi meskipun demikian, ia tetap berhati-hati, sebab kata-kata itu keluar dari mulut seorang penjahat yang cukup mempunyai ikatan yang sempurna. Tidak mustahil bahwa cara-cara demikian sering dilakukan untuk mengurangi kewaspadaan lawan. Hanya karena kejadian itu tampaknya meyakinkan, maka Maiso Jenar pun tidak perlu lagi terlalu mencurigainya. Sejenak kemudian mereka saling berdiam diri, hanyut oleh arus perasaan masing-masing. Sementara itu, nyala api di sebelah selatan itu pun tampak semakin terang. Angin malam terasa demikian dingin menggigit tulang. Saputra, marilah kita pergi, kata Maiso Jenar kemudian, memecah kediaman mereka. Mari Tuan, jawab Saputra. Perlahan-lahan, Maiso Jenar berdiri tegak serta memandang ke arah Roro Wilis berbaring. Tetapi, mestikah gadis itu aku bangunkan? Desis Maiso Jenar. Atau kita menunggu sampai besok? Sahut Saputra. Tidakkah ada bahayanya? Apakah tidak mungkin salah seorang kawanmu datang pula ke tempat ini? Dengan demikian, kau pun pasti akan mendapat kesulitan, jawab Maiso Jenar. Saputra diam menimang-nimang. Memang mungkin sekali salah seorang dari kawannya datang pula ke tempat ini, meskipun mula-mula mereka berpencaran. Jadi, bagaimana pendapat Tuan? Tanya Saputra lagi. Maiso Jenar tidak segera menjawab. Ia pun sedang berpikir, bagaimana sebaiknya. Kalau pada saat itu ia langsung bersama-sama Roro Wilis pergi ke arah api itu, tidakkah ada kemungkinan orang-orang yang sedang mencarinya pergi ke arah api itu juga? Saputra, tidakkah kawan-kawanmu juga akan pergi ke arah api itu? Aku kira tidak, Tuan. Pasti mereka tahu bahwa arah itu adalah arah rumah Ki Ardi, jawabnya. Tetapi mungkin pula mereka berpikir bahwa di sana akan dapat mereka temukan kami yang dapat diperhitungkan, bahwa kami akan pergi ke arah api itu. Saputra mengangguk kecil. Memang masuk akal pula bahwa kawan-kawannya mempunyai perhitungan yang demikian. Jadi, bagaimanakah sebaiknya? Kembali mereka diam menimbang-nimbang. Memang tidaklah mudah menghindari gerombolan Lowo Ijo yang berjumlah 20 orang, justru di wilayah mereka sendiri. Saputra yang masih merupakan salah seorang dari gerombolan itu pun masih belum dapat menemukan bagaimanakah jalan yang sebaik-baiknya untuk menghindari kawan-kawannya. Tuan, akhirnya Saputra bertanya, adakah sesuatu kepentingan Tuan dengan orang itu? Mendapat pertanyaan yang demikian, Maiso Jenar agak menjadi repot juga untuk menjawabnya. Pastilah ia tidak akan dapat mengatakan bahwa ia sedang mencari seseorang ada hubungannya dengan keris Sigar Penjalin. Sebab pastilah ia mendapat jawaban bahwa orang itu bernama Ki Ageng Pandan Alas dari Kelura Wonosobo. Tiba-tiba, Maiso Jenar teringat bahwa kakek Roro Wilis itu menyebut dirinya Ki Santanu.
Karena itu segera ia menjawab, "Saputra, sebenarnya kedatanganku ke daerah Pliritan ini adalah untuk mencari seseorang yang bernama Ki Santanu. Kalau aku dapat bertemu dengan Ki Ardi, mungkin aku akan dapat menanyakan padanya tentang orang-orang yang pernah tinggal di daerah ini. Mungkin ia mengenal orang yang bernama Ki Santanu itu." Saputra tampak mengerutkan keningnya. Ia mencoba mengingat-ingat orang-orang yang pernah tinggal di daerah ini. Sebab ia dalam melakukan tugasnya banyak berhubungan pula dengan penduduk, sehingga hampir semua dikenalnya. Tetapi nama Santanu belum pernah dikenalnya. "Tuan, barangkali aku dapat mengenal semua orang di sini sedemikian baiknya, seperti juga Ki Ardi, tetapi nama itu belum pernah aku dengar. Mungkin di samping namanya ia mempunyai sebutan lain, atau barangkali Tuan dapat mengatakan kepadaku bagaimanakah ciri-ciri orang itu?" jawab Saputra. Maiso Jenar menggeleng perlahan-lahan. Katanya, "Aku sendiri belum pernah mengenal wajahnya. Ia adalah kakek gadis itu. Nah, mungkin kau dapat bertanya kepadanya. Marilah kita tengok ia. Barangkali sudah bangun." Saputra tidak menjawab. Segera ia berdiri dan berjalan di belakang Maiso Jenar. Tetapi mendadak terjadilah sesuatu yang mengejutkan. Cepat seperti kilat, Maiso Jenar meloncat ke arah tikar yang masih terbentang. Tetapi Rorowile sudah tidak ada lagi terbaring di atasnya. Jantung Maiso Jenar bergelora hebat sekali. Sadarlah ia bahwa ia telah berbuat suatu kelengahan. Di daerah yang berbahaya, serta mengandung banyak rahasia ini, ia telah terlalu lama meninggalkan Rorowile seorang diri. Segera ia berdiri tegak serta mengangkat kepalanya, memusatkan pikiran serta segenap panca inderanya untuk menangkap tiap-tiap gerakan maupun suara di sekitarnya. Tetapi tidak ada yang tampak selain daun dan ranting yang digoyangkan angin, serta tak ada yang didengar selain gemerisik dedaunan itu, serta tarikan nafas Saputra. Maiso Jenar adalah seorang yang cukup matang. Ia memiliki ketenangan pikiran serta kecepatan bertindak. Tetapi meskipun demikian, kali ini ia hampir kehilangan semua sifat-sifatnya itu. Pada saat ia menghadapi Pasingsingan, ia masih tetap sadar dan dapat menguasai pikiran sepenuhnya. Tetapi sekarang, ia menghadapi suatu peristiwa yang belum pernah dirasakan. Hilangnya Rorowilis dirasakannya sebagai suatu peristiwa yang langsung menusuk perasaannya yang paling dalam. Dalam ketidaksadarannya, tiba-tiba Maiso Jenar berlari ke sana kemari sambil memanggil-manggil nama Rorowilis. Melihat sikap Maiso Jenar yang demikian itu, Saputra menjadi heran bercampur cemas, sehingga terpaksa ia pun turut berlari-lari kian kemari. Tetapi sebagai orang yang lebih tua, tahulah Saputra bahwa Maiso Jenar tidak hanya merasa bertanggung jawab atas hilangnya Rorowilis, tetapi pastilah ada sesuatu perasaan yang jauh lebih dalam daripada itu. Dan memang demikianlah kiranya. Maiso Jenar mencoba mendesak perasaan-perasaan yang menyentuh-nyentuh hatinya terhadap Rorowilis, tetapi ternyata perasaan itu telah menyangkut di hatinya sedemikian eratnya. Hilangnya Rorowilis dirasakannya sebagai hilangnya sebagian dari jiwanya sendiri. Sampai beberapa saat, masih saja Maiso Jenar memanggil-manggil Rorowilis, tetapi tidak ada suara yang menyambutnya. Sehingga ketika Maiso Jenar sudah pasti bahwa Rorowilis telah lenyap, menggelaklah darahnya, tubuhnya bergetar, serta giginya gemeretak. Tiba-tiba saja ia ingin menghancurkan apa saja yang ada di sekitarnya untuk menyalurkan amarahnya. Dalam keadaan yang demikian, dengan penuh kemarahan, Maiso Jenar menyalurkan segala kekuatannya ke sisi telapak tangannya. Disilangkannya tangan kirinya di muka dada, serta diangkatnya tangan kanannya tinggi-tinggi. Dengan sekali loncat, ia telah berdiri di samping sebuah batu seperut kerbau. Maka dengan menggeram hebat sekali, dihantamnya batu itu sampai pecah berserakan. Saputra adalah seorang penjahat yang telah banyak makan garam. Telah banyak sekali ia menyaksikan betapa hebatnya Lowo Ijo. Tetapi ketika ia menyaksikan apa yang telah dilakukan oleh Maiso Jenar, tubuhnya menjadi gemetar. Pada saat ia menyaksikan Lowo Ijo terluka parah, sama sekali ia tidak percaya bahwa luka itu disebabkan oleh karena pukulan tangan saja.
Ia menyangka bahwa orang yang telah melukainya pasti mempergunakan senjata rahasia atau sebangsanya. Tetapi sekarang, ketika ia berkesempatan untuk menyaksikan sendiri akibat dari pukulan orang yang telah melukai Lowo Ijo itu, bulu tengkuknya serentak berdiri. Kalau misalnya saja pukulan itu dikenakan kepalanya, pastilah akan hancur berserakan pula lebih dari batu itu. Diam-diam Saputra mengucap syukur dalam hatinya bahwa Maesho Jenar tidak masuk dalam jebakan mereka. Sebab kalau sampai hal itu terjadi, maka akibatnya pasti hebat sekali. Meskipun gerombolannya berjumlah 20 orang, serta diantaranya ada orang-orang seperti Wadas Gunung, Carang Lampit, yang mempunyai kepandaian hampir setingkat Wadas Gunung, Bagolan yang terkenal mempunyai aji welut putih, serta beberapa orang lagi, tetapi sulitlah kiranya untuk dapat menangkap Maesho Jenar. Andai kata itu bisa terjadi, pastilah lebih dari separuh di antaranya sudah tak lagi sempat menyaksikan datangnya fajar. Tetapi belum lagi Saputra habis berangan-angan, tiba-tiba matanya terbelalak lebar, tubuhnya semakin gemetar lagi, serta peluh dingin mengalir membasahi seluruh badannya. Pada saat itu, Maesho Jenar yang tidak puas dengan melepas amarahnya, mendadak meloncati Saputra dan langsung memegang leher orang itu, sambil menggeram, "Setan, rupanya kau telah memancing aku untuk menjauhi Wilis." Belum lagi Maesho Jenar berbuat sesuatu, nafas Saputra telah terasa sesak. Ingin ia menjawab, tetapi tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya, karena ketakutannya yang amat sangat. Ia tahu betul bahwa dalam keadaan yang demikian, dapat saja Maesho Jenar bertindak di luar kesadarannya. Wajah Maesho Jenar yang lunak kini telah berubah menjadi merah membara dibakar oleh kemarahannya. Kedua tangannya yang memegang leher Saputra semakin lama semakin menekan. Kini nafas Saputra benar-benar menjadi sesak. Tangan Maesho Jenar itu terasa demikian erat mencekik lehernya, sampai akhirnya ia merasa bahwa akhir hidupnya telah tiba. Justru karena hal yang sama sekali tak diketahuinya. Tetapi ketika telah terasa bahwa harapan untuk hidup sudah tidak ada lagi, hatinya malahan menjadi tenang. "Tuan, aku tidak akan menghindarkan diri dari hukuman yang akan Tuan jatuhkan atas diriku. Sebab hal yang demikian adalah wajar sekali. Tetapi yang aku sangat sedih adalah justru kematianku disebabkan oleh sesuatu hal yang sama sekali tak ku mengerti. Sebab aku sama sekali tidak sengaja menjauhkan Tuan dari gadis itu. Maka, kalau Tuan benar-benar akan membunuhku, bunuhlah aku sebagai salah seorang anggota gerombolan Lowo Ijo yang ingin mencelakakan Tuan," kata Saputra dengan suara susah payah. Ternyata kata-kata yang diucapkan dalam keadaan yang putus asa itu dapat menyentuh kesadaran Maesho Jenar. Apalagi ketika Maesho Jenar sejenak memandang wajah Saputra yang kasar, jelek dan kotor, tetapi yang dari matanya memancar keputusasaan dan kekosongan. Bahkan lama-kelamaan berubah menjadi seperti mata kanak-kanak yang belum pernah dijamah dosa. Demikianlah, maka sedikit demi sedikit Maesho Jenar dijalari kembali oleh sifat-sifatnya, serta sedikit demi sedikit pikirannya dapat bekerja kembali. Sejalan dengan itu, pegangan tangannya pun menjadi semakin kendor dan kendor, sehingga akhirnya dilepaskanlah leher Saputra itu sama sekali. "Maafkanlah aku, Saputra," bisik Maesho Jenar. Mendengar kata-kata itu, kembali hati Saputra melonjak hebat sekali. Hampir saja air matanya tidak lagi dapat ditahannya. "Saputra," kata Maesho Jenar selanjutnya, yang bagaimanapun masih ingin mendapat lebih banyak penjelasan, "benarkah kau tidak berbuat itu?" "Tuan, memang aku dapat memahami tuduhan itu. Tetapi sebenarnya lah bahwa kedatanganku sama sekali tak ada hubungannya dengan hilangnya gadis itu. Kecuali kalau hal ini dilakukan oleh orang-orang segerombolanku di luar rencana semula," jawab Saputra. Maesho Jenar menundukkan kepala, tetapi ia dapat mempercayai kata-kata Saputra. Sebab andai kata hal itu dilakukan oleh kawan-kawan Saputra, bahkan Joko Soko sekalipun, ia pasti akan dapat menangkap suara ataupun gerak dari orang itu. Sebab untuk mengalahkan Saputra, ia sama sekali tidak perlu memusatkan segala perhatiannya.
apalagi jarak mereka dengan Roro Wilis berbaring tidaklah demikian jauhnya. Karena itu ia menduga bahwa hal ini dilakukan oleh seseorang yang memiliki kehebatan luar biasa pula. Tiba-tiba bulu tengkuknya meremang ketika ia mengingat betapa cepatnya Pasingsingan bertindak. Perlahan-lahan, ia berjalan menuju ke tikar yang masih terbentang itu. Tiba-tiba Maiso Jenar melihat bungkusan Roro Wilis masih juga ada di situ. Ia jadi teringat bahwa dalam bungkusan itu terdapat sebilah keris pusaka Ki Ageng Pandan Alas, yaitu Kiai Sigar Penjalin. Tetapi alangkah terkejutnya serta kecewanya ketika ternyata keris itu telah lenyap pula. Akhirnya, seperti orang yang dicopoti segala tulangnya, ia duduk lemas di atas tikar Roro Wilis. Sagotra yang masih saja mengikutinya kemana ia pergi, duduk pula di atas tikar di belakang Maiso Jenar. Tetapi sama sekali ia tidak berani menegurnya. Angin malam masih saja berhembus silir, yang bagi Maiso Jenar terdengar sebagai sebuah lagu sedih yang mengiringi ratapan hatinya. Tiba-tiba saja ia merasa bahwa tanpa disengaja ia telah menguntai butiran-butiran mutiara harapan yang kini telah terenggut dan berderai berserakan. Alangkah dalam luka yang dideritanya. Dua masalah sekaligus menghancurkan perasaannya. Sebagai seorang laki-laki, langsung ia telah dihinakan. Sebuah pertanggungjawaban yang digenggamnya telah dirampas oleh orang tanpa dapat berbuat apa-apa, dan sekaligus yang hilang itu adalah sebagian dari jiwanya pula. Dalam keadaan demikian, tiba-tiba seperti orang bermimpi, Maiso Jenar mendengar alunan lagu Dandang Gula Sayup-sayup sampai. Mendengar lagu itu, geragapan Maiso Jenar berdiri. Meskipun lagu itu tidak begitu jelas, tetapi segera Maiso Jenar mengenal bahwa Dandang Gula itu telah dibawakan oleh seorang yang oleh Pasingsingan beberapa hari yang lalu disebut Pandan Alas. Seperti juga beberapa hari yang lalu, suara itu pun bergulung-gulung berkumandang memenuhi segala penjuru, sehingga sulitlah bagi Maiso Jenar untuk mengetahui dengan pasti arah suara itu. Maiso Jenar segera berdiri tegak. Kepalanya sedikit diangkat ke atas dengan memusatkan panca inderanya untuk menangkap getaran Dandang Gula yang lamat-lamat sampai ke telinganya. Pada saat itu, perasaan Maiso Jenar sedang bergolak hebat karena hilangnya Roro Wilis. Karena itu, seakan-akan Maiso Jenar mendapat suatu tenaga rohaniah tambahan yang cukup besar, sehingga kemampuan Maiso Jenar pun seakan-akan bertambah. Dengan demikian, setelah beberapa saat Maiso Jenar berdiam diri, hampir seperti orang bersemadi, perlahan-lahan ia dapat menangkap arah suara yang sayup-sayup sampai ke telinganya itu. Maka ketika ia telah mendapat suatu kepastian dari mana arah suara itu, cepat seperti kilat ia meloncat dan kemudian menyusup gerumbul menuju arah barat. Sagotra bertambah heran menyaksikan kelakuan Maiso Jenar. Di samping keheranannya mendengar suara lagu Dandang Gula itu. Karena itu, ia pun segera berlari mengikuti Maiso Jenar. Sehingga mereka berdua seolah-olah sedang bermain kejar-kejaran. Sebentar kemudian, Maiso Jenar telah keluar dari gerumbul kecil itu, serta dengan cekatan sekali ia melompat ke atas gundukan tanah yang agak tinggi untuk dapat menangkap setiap gerak di padang rumput yang terbuka itu. Sebab mustahil kalau sampai ada orang di padang terbuka yang sedemikian itu sampai terlepas dari pengawasannya yang seakan-akan mempunyai kelebihan dibanding mata orang biasa. Tetapi sampai beberapa saat, sama sekali ia tidak dapat melihat suatu apapun. Sedang suara Dandang Gula itu pun telah berhenti. Sementara itu, bulan pun telah rendah sekali hampir sampai ke garis cakrawala, sehingga malam menjadi semakin kelam. Maiso Jenar menjadi semakin mengeluh dalam hati. Dirasanya betapa picik pengetahuan serta rendah ilmu yang dimilikinya, sehingga dalam keadaan seperti ini sama sekali ia tidak berdaya. Pada mulanya ia merasa bahwa cukuplah kiranya bekal yang dimiliki untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang bakal datang dalam perantauannya. Tetapi ternyata menghadapi tokoh-tokoh macam Pasingsingan, Ki Ageng Pandan Alas, ia tidak lebih dari seorang anak kecil yang baru pandai berdiri.
Tiba-tiba saja ia menangkap bayangan yang membayang tepat di hadapan wajah bulan yang hampir lenyap itu. Heranlah Maesho Jenar, kenapa baru saat itu ia menangkap bayangan yang berada di tempat terbuka. Dalam keremangan bulan yang masih memancarkan sinarnya yang terakhir itu, Maesho Jenar dapat melihat dengan jelas bayangan dari dua orang, laki-laki dan perempuan. Ia hampir pasti bahwa perempuan itu adalah Roro Wilis. Sedang laki-laki yang membimbingnya itu tampak bertubuh kurus tinggi. Melihat hal itu berdebarlah jantungnya cepat sekali. Tetapi ketika ia hampir saja melompat mengejar bayangan itu, tiba-tiba ia menjadi tertegun heran. Kedua orang itu melambaikan tangannya kepadanya, seakan-akan menyampaikan ucapan selamat tinggal. Terasa ada sesuatu kesan yang aneh meraba-raba hati Maesho Jenar. Mula-mula timbul suatu perasaan yang sakit ketika ia melihat Roro Wilis bersama-sama dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya. Tetapi ketika Maesho Jenar teringat akan lagu Dandang Gula yang baru saja didengarnya, segera teringat pula lah ia akan Ki Ageng Pandan Alas. Lebih-lebih ketika ternyata laki-laki itu dengan tangannya yang lain melambaikan sebilah keris yang tampak seperti membara di keremangan malam. Taulah Maesho Jenar bahwa itulah sigar penjalin yang sudah berada di tangan pemiliknya. Juga mau tidak mau pastilah ia menghubungkan nama Ki Santanu dengan Ki Ageng Pandan Alas. Maka dengan sedih serta hati yang kosong, di luar sadarnya Maesho Jenar mengangkat tangannya pula untuk melambaikan salam perpisahan. Sesaat kemudian lenyaplah bayangan itu bersama dengan lenyapnya butiran-butiran yang pernah berkilau di hatinya. Sekali lagi Maesho Jenar lemas seperti kehilangan segala tulang belulangnya. Sebagai manusia biasa, ia merasa betapa sedihnya perpisahan yang terjadi secara tiba-tiba itu. Terbayanglah kembali segala peristiwa yang pernah terjadi sejak pertama kalinya ia tertarik kepada wajah Roro Wilis yang terselip di antara beberapa orang yang akan menyeberang hutan Tambak Baya. Terbayang pula bagaimana pada malam pertama gadis cantik itu ketakutan mendengar teriakan-teriakan binatang hutan, serta bagaimana Joko Suko berusaha untuk menculiknya, sehingga terpaksalah ia ikut serta dalam perkelahian antara para pengawal dengan Joko Suko. Dengan terpaksa pula ia harus berhadapan untuk kedua kalinya dengan Lowo Ijo. Juga terbayang dengan jelas bagaimana selanjutnya ia harus mengantar Roro Wilis seorang diri ke daerah Tambak Baya yang rasanya bagaikan tamasya yang tak akan terlupakan. Juga pada saat terakhir di mana ia menunggui gadis itu yang tidur dengan nyenyaknya karena lelah. Kakinya, tangannya, dadanya yang penuh berisi, serta rambutnya yang bergerak-gerak dibelai angin. Maesho Jenar terduduk di rerumputan liar sambil menutup mukanya dengan kedua belah tangannya. Ingin ia segera melenyapkan segala kenangan-kenangan itu, tetapi semakin keras ia berusaha, semakin jelas gambaran-gambaran itu menerawang di hatinya. Sagutra juga masih saja berada di belakang Maesho Jenar, dapat merasakan kesedihan Maesho Jenar sepenuhnya. Meskipun selama ini perasaannya dikuasai oleh nafsu untuk membunuh, merampas dan sebagainya, tetapi sebagai manusia ia pun pernah merasakan tali batin yang pernah menjeratnya. Tetapi sampai sekian, yang tak dimengertinya kenapa Maesho Jenar sama sekali tak berbuat apa-apa ketika ia menyaksikan bayangan yang tiba-tiba muncul di depan wajah bulan yang hampir tenggelam itu. Meskipun ia tahu betapa hebatnya orang yang membawa Roro Wilis itu, tetapi ia mengagumi bahwa Maesho Jenar sebagai manusia luar biasa. Sehingga meskipun dengan agak ragu-ragu ia beranikan diri untuk bertanya, "Tuan, kenapa Tuan tidak bertindak ketika mereka menampakkan diri di hadapan Tuan?" Maesho Jenar baru merasa bahwa ia berkawan ketika ia mendengar sapa itu. Perlahan-lahan ia menoleh, serta menjawabnya, "Sagutra, tidakkah kau tahu siapa dia? Sehingga tak akan bergunalah kalau aku mengejarnya." "Siapakah orang itu, Tuan?" tanya Sagutra ingin tahu. "Ki Ageng Pandan Alas," jawab Maesho Jenar. "Ki Ageng Pandan Alas?" ulang Sagutra terkejut. "Jadi, dialah orangnya yang mempunyai kesaktian sejajar dengan Ki Pasingsingan?" Maesho Jenar mengangguk perlahan,
sedang Sagotra dengan penuh ketakjuban menggeleng-gelengkan kepalanya. Itulah sebabnya maka orang itu berhasil mengambil Roro Wilis tanpa diketahui oleh orang seperti Maeso Jenar. "Kenapa Roro Wilis ia ambil?" tanyanya lebih lanjut. "Adakah hubungan antara mereka?" "Aku tidak tahu, Sagotra," jawab Maeso Jenar. "Tetapi yang aku ketahui adalah Roro Wilis membawa keris sigar penjalin." "Itulah pusaka Ki Ageng Pandan Alas," potong Sagotra. "Ya," sambung Maeso Jenar. "Tetapi Roro Wilis mengatakan bahwa keris itu berasal dari kakeknya yang bernama Ki Santanu." Tiba-tiba saja, karena kata-katanya sendiri, Maeso Jenar teringat pada nama yang disebutkan Sagotra, yaitu Ki Ardi. Apalagi ketika ia memandang ke arah selatan, bahwa masih tampaklah di sana bayangan warna merah di udara. Maka timbullah kembali keinginannya untuk bertemu dengan orang itu. Sebab darinya ia ingin mendapat beberapa keterangan tentang orang-orang yang pernah tinggal di daerah itu. Karena itu katanya kepada Sagotra, "Sagotra, marilah antarkan aku kepada Ki Ardi." "Masih adakah gunanya?" sahut Sagotra. "Aku tidak tahu, Sagotra, tetapi antarkan aku ke sana," jawab Maeso Jenar. Maka dengan tidak menjawab lagi, Sagotra langsung berdiri serta bersama-sama Maeso Jenar menempuh jalan ke arah selatan menuju rumah Ki Ardi. Demikianlah malam menjadi gulita karena kedipan bintang-bintang di langit tidak mampu menyibakkan gelapnya malam. Mereka berjalan tanpa lagi banyak berbicara. Sagotra yang tampaknya sudah agak biasa berjalan di daerah itu, berjalan di depan. Sedang Maeso Jenar meskipun belum banyak mengerti tentang daerah yang dilalui, tetapi ia mempunyai pandangan yang tajam sekali, sehingga tidaklah banyak menemui kesulitan. Demikianlah maka setapak demi setapak mereka mendekati arah api yang masih menyala-nyala. Maka setelah mereka berjalan beberapa lama, melewati padang ilalang, serta menyusup gerumbul-gerumbul kecil yang berserakan di sana-sini, sampailah mereka di sebuah bukit kapur yang kecil. Maeso Jenar serta Sagotra tidak langsung menampakkan diri, tetapi dari jarak beberapa depa mereka masih berdiri di semak-semak. Dari situlah mereka menyaksikan tempat kediaman Ki Ardi. Ki Ardi sendiri yang pada saat itu sedang berada di samping api yang menyala-nyala, sedang memahat sebuah batu besar. Ternyata rumah Ki Ardi tidaklah lebih dari sebuah gua di bukit kecil itu, yang langsung menghadap batu besar yang sedang dipahatnya. Ketika Maeso Jenar mengamat-amati pahatan Ki Ardi itu, ia menjadi kagum. Di atas batu yang besar itu dibahatkan gambar seekor ular naga besar yang tampaknya sedang marah. Kepalanya menengadah ke atas, serta mulutnya menganga lebar. Di sela-sela giginya yang runcing mengerikan itu, tampaklah lidahnya menjulur keluar. Sedang ekor naga itu terurai ke belakang berlekuk-lekuk. Di belakang serta di depan ular yang sedang marah itu, tampaklah dua ekor yang tak kalah garangnya siap menerkam. Kuku-kuku serta taring-taring harimau itu tampak tajam menakutkan. Sebelum itu, Maeso Jenar telah sering melihat pahatan-pahatan batu serta patung-patung yang bagus buatannya di kota-kota. Bahkan candi-candi yang termasyhur pun telah sering pula dikunjungi. Namun pahatan Ki Ardi itu tidak pula kalah indahnya. Garis-garisnya tegas dan mantap, sehingga pahatan itu dapat mengungkapkan watak serta keadaan binatang-binatang itu sejelas-jelasnya. Mereka yang menangkap pahatan itu segera akan dapat merasakan bahwa seolah-olah sebentar lagi akan terjadi pergulatan dahsyat antara naga raksasa itu melawan dua ekor harimau yang ganas. Sagotra yang hampir sepanjang hidupnya tak pernah mengenal arti bentuk semacam itu, tak begitu dapat mengenal betapa tinggi nilai pahatan Ki Ardi. Yang tampak olehnya pada saat itu tidaklah lebih gambar seekor naga yang hendak bertempur melawan dua ekor harimau. Tidak nampak olehnya mata naga itu sedemikian menyala karena marahnya, sedang kedua harimau itu telah begitu bernafsu untuk menguasai lawannya. Maeso Jenar yang mengagumi keindahan pahatan itu tidak jemu-jemu selalu memandanginya dengan seksama. Baris demi baris dinilainya dari berbagai sudut. Tetapi lebih dari itu, mendadak ia terperanjat. Hatinya bergoncang hebat. Sampai di luar sadarnya ia meloncat maju. Melihat hal itu, Sagotra menjadi terkejut pula. Apalagi yang menyebabkan Maeso Jenar berbuat demikian?
Tidak pula kalah kagetnya Ki Ardi sendiri, sampai-sampai ia terlonjak. Apa yang nampak pada Maesho Jenar, lukisan naga itu tidak lain daripada lukisan keris naga sasra. Ketika tanpa sengaja ia menghitung lekuk tubuh naga itu yang berjumlah 11, maka naga sasra itu sekaligus mewujudkan dapur Sabu Inten pula. Naga sasra Sabu Inten, desis Maesho Jenar. Ki Ardi yang masih belum dapat menguasai dirinya menjadi ketakutan, sampai tubuhnya gemetar. Tanpa menduga-duga tiba-tiba saja seseorang telah muncul di sampingnya tanpa suara. Dengan mata yang menyorotkan berbagai dugaan, Maesho Jenar bergantian memandang kepada Ki Ardi dan hasil pahatannya yang berwujud naga sasra Sabu Inten. Melihat bentuk naga yang hampir tepat seperti bentuk keris Kiai Naga Sasra yang hanya berbeda ukurannya saja, pastilah Ki Ardi pernah setidak-tidaknya melihat keris itu. Sedang dapur Sabu Inten yang menyamai lekuk keris Kiai Sabu Inten pun menimbulkan dugaan pada Maesho Jenar bahwa Ki Ardi pernah melihat kedua-duanya, yang kebetulan pada saat ini ia meninggalkan Demak. Kedua keris itu sedang lenyap dari gedung perbendaharaan. Apalagi setelah didengarnya pula dari Samparan bahwa ada kepercayaan golongan hitam bahwa kedua keris itu telah mempunyai keturunan atau rangkapannya masing-masing yang justru sedang diperebutkan. Tetapi yang masih belum dapat diketahui dengan pasti adalah yang diperebutkan itu benar-benar rangkapannya atau malahan aslinya yang lenyap dari perbendaharaan kerajaan Demak. Berbagai pikiran hingga pergi di kepala Maesho Jenar. Tetapi tidaklah mungkin kalau hal ini hanyalah suatu kebetulan. Atau malah Ki Ardi termasuk salah seorang dari golongan hitam yang juga sedang memperebutkan keris itu. Sedemikian besar keinginannya untuk memilikinya sehingga terwujud dalam pahatannya sebagai ungkapan perasaannya. Malahan tiba-tiba Maesho Jenar teringat pada kata-kata Samparan beberapa hari yang lalu sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, bahwa di kalangan hitam terdapat nama sepasang suami istri Simo Rudro. Tetapi menurut Samparan, Simo Rudro itu berdiam di Gunung Tidar. Namun tidak mustahil kalau si suami pergi merantau dalam usahanya menemukan naga sasra dan Sabu Inten. Kalau demikian halnya, anehlah kalau Lowo Ijo sampai tidak tahu bahwa di daerahnya bermukim salah seorang saingannya. Kalau saja Sagotra yang tidak mengerti itu adalah hal yang wajar. Tetapi apa yang dilukiskan dalam pahatan itu hampir jelas sekali. Dua ekor harimau yang dikatakan itu adalah suami istri Simo Rudro yang sedang siap menerkam seekor naga yang melukiskan keris Kiai Naga Sasra sekaligus Kiai Sabu Inten. Karena itu Maesho Jenar ingin mendapatkan kepastian dari dugaannya. Kalau saja orang itu benar-benar Simo Rudro, pastilah ia mempunyai ketahanan yang setingkat dengan Lowo Ijo. Karena itu ia tidak ingin terlibat dalam pertempuran. Sebab dalam keadaannya yang sekarang ini, di mana jiwanya sedang bergolak, maka tidaklah mustahil baginya segera mengambil keputusan untuk mempergunakan ilmunya Sosro Birowo, apalagi sedikit saja ia terdesak. Karena itu, ia ingin dengan singkat serta tanpa diduga-duga menguasai orang itu, sehingga tidak usah terjadi pertempuran. Sedang ia akan dapat memaksa lawannya untuk memberi keterangan tentang kedua keris itu. Maka setelah Maesho Jenar mendapat kepastian pikiran, segera dengan gerakan kilat ia meloncat menangkap dengan tangkapan mati pergelangan tangan Ki Ardi. Tetapi apa yang dialami adalah di luar dugaan. Ketika menyentuh kulit Ki Ardi, terasalah bahwa tangan itu sedemikian kendornya, serta tak bertenaga, sehingga Maesho Jenar malah terkejut. Bersambung ke halaman 167.